Benar ini dengan Kak Habi? Iya. Oke, di jadwal temu katanya Kak Habi ingin membicarakan tentang karir ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Marnianti, bisa disebut Mbak, Kak, atau Ibu, terserah Kak Habi aja. Nah, di sini tugasnya saya sebagai konselor di bidang karir. Kak Habi sekarang semester 4 ya? Iya. Di jurusan Tasawuf dan psikoterapi. Oke, di tasawuf dan psikoterapi. Sudah ada rencana ingin menjadi apa? Kalau menjadi apa itu sudah ada. Tapi untuk jalannya itu ya saya masih bingung. Oke, karena pekerjaan itu bukan masalah tentang uang saja ya Kak ya? Oh, Oke, baik. Nah, sekarang karena kebutuhan kita lebih dari uang gitu, jadi kita mencoba dengan teori Abraham Maslow yang hierarki kebutuhan ya. Oh ya, baik. Yang pertama itu tentang kebutuhan fisiologis. Nah, Kak Habi bayangkan suatu pekerjaan yang Kak Habi inginkan, sudah? Sudah. Misal ya, pekerjaan itu. Nah, apakah dengan Kak Habi mempunyai pekerjaan itu, Kak Habi dapat memenuhi kebutuhan dasar fisiologis Kak Habi seperti makan, minum, udara yang bagus, kesehatan, jam tidur yang bagus. Nah, menurut Kak Habi, pekerjaan yang ada di benak Kak Habi itu apakah bisa memenuhi kebutuhan dasar itu atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Ya, kalau boleh tahu apa nih yang ada di benak Kak Habi? Oh, kalau yang saya pikirkan itu saya tuh bisa bekerja di bidang yang saya suka itu, yang pastinya di bawah naungan resmi gitu, kayak di pemerintah atau saya jadi pekerja sipil. Intinya sudah dapat kepastian bahwa saya itu dapat kerjaan itu. Berarti dari mulai gaji itu bisa memenuhi udara yang layak, ya, makanan yang layak, minuman yang layak. Ya. Oke, karena lebih terstruktur juga ya jam kerjanya. Kita beralih ke kebutuhan keamanan. Oh, ya. Nah, jika di profesi yang Kak Habi bayangkan, menurut Kak Habi, apakah kebutuhan keamanan itu dapat tercapai? Contoh misalnya, apakah dengan gaji atau pekerjaan itu Kak Habi bisa mendapatkan rumah tinggal yang layak? Atau misalnya mendapat jaminan kesehatan atau jaminan kerja? Nah, coba dengan pekerjaan Kak Habi yang ada di benak Kak Habi, itu seperti apa? Jika hal itu, sesuatu yang berkaitan dengan hal itu, menurut saya itu bisa untuk hal kayak keamanan, apa saya punya keamanan? Iya, tempat untuk pulang, tempat untuk tidur. Tapi mungkin di bidang yang saya sukai tadi, untuk keamanan asli kayak tubuh ini tuh ada hal kecil. Karena tadi saya itu perawat yang perawat yang kejiwaan kan. Ya, kayak itu ya kayak gitu Kak. Oke, mungkin karena lebih kesehatan pasien kan kita nggak tahu ya gitu kapan ada masa yang relapse-nya atau hal-hal yang tidak diinginkannya. Kita di kebutuhan sosial. Nah, lingkungan pekerjaan seperti apa sih yang Kak Habi inginkan? Dan apakah di pekerjaan yang Kak Habi bayangkan itu si kebutuhan sosial atau lingkungan kerjanya memenuhi dengan kriteria Kak Habi atau tidak? Mungkin jika saya ingin membayangkan secara asli di realita itu akan serasa sulit ya Pak. Tapi jika yang saya inginkan, yang saya harapkan itu bisa memenuhi kebutuhan sosial saya kayak. Soalnya melihat beberapa kemungkinan dari yang positif negatif, saya bisa, insya Allah saya bisa mempertimbangkan dan mengatasi hal itu. Oke, sekarang tentang kebutuhan penghargaan. Nah, misalnya kan Kak Habi nanti akan menjadi seorang perawat kejiwaan. Jika ada pasien dan keluarga pasien misalnya sangat berterima kasih atas kehadiran Kak Habi yang telah membantu gitu. Nah, perasaan Kak Habi bakal bagaimana sih? Apakah kebutuhan penghargaan itu akan terpenuhi atau tidak? Menurut saya jika itu dikatakan atau diungkapkan dari pasien atau di keluarga, menurut saya itu bonus lah ya kan. Itu kayak itu tugas saya melayani mereka, kewajiban gitu. Iya, kewajiban saya. Jika mereka memberikan timbal balik meskipun hanya sebatas senyuman gitu ya Kak, saya akan sangat bahagia gitu, dan itu bisa membuat saya lebih semangat gitu. Berarti terpenuhi ya kebutuhan penghargaannya dengan sesepele tersenyum, mengucapkan terima kasih. Oke, nah berarti jika disimpulkan pekerjaan yang Kak Habi inginkan, yakni ya salah satunya itu perawat kejiwaan, nah itu sudah memenuhi ya kebutuhan dari mulai fisik ya dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan. Nah sekarang untuk mencapai hal tersebut, apa sih langkah kecil yang Kak Habi lakukan dari mulai hari ini? Mungkin jika langkah kecil itu kan saya masih semester 4 ya Kak. Saya lebih fokus ke mata kuliah yang berhubungan dengan bagaimana melayani, menghadapi, mempelajari kejiwaan itu sendiri, pelayanan itu sendiri. Mungkin itu hal-hal kecil yang bisa saya lakukan. Kak nih, misalnya Kak Habi membayangkan 5-10 tahun yang akan datang, Kak Habi itu ingin menjadi pribadi yang seperti apa dari pekerjaan tersebut? Saya ingin jadi pribadi yang bisa menempatkan diri. Kayak jika saya di rumah sakit, kalau saya bekerja di rumah sakit, saya bisa bersikap selayaknya tugas saya. Dan saya di rumah, selayaknya saya di rumah, mau itu jadi seorang anak atau itu jadi seorang istri atau jadi seorang ibu. Dan itu juga pengen menempatkan diri itu kan pastinya saat menghadapi klien atau pasien itu sendiri kan ya. Oke, baik. Berarti Kak Habi sebenarnya sudah ada plan ya tadi tentang menjadi seorang perawat kejiwaan, dan langkah-langkah kecilnya juga sudah diambil, serta Kak Habi juga sudah tahu nih apakah pekerjaan itu bisa memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, sosial, serta penghargaan. Nah, berarti Kak Habi semakin yakin dengan jalan karir nanti? Setelah tadi konsultasi di kakak, saya yakin kayak, oh ternyata
jalan yang saya tempuh itu udah mulai jelas nih. Oke, baik. Nah, ini kan hanya satu ya tadi tentang masalah tentang menjadi seorang perawat Ya. kejiwaan. Nah, jika Kak Habi mempunyai plan B, plan C atau profesi yang lain, nah mungkin nanti Kak Habi bisa membagi-bagi apakah si pekerjaan yang Kak Habi inginkan itu bisa dapat memenuhi kebutuhan yang tadi, yang empat tadi tentang dasar, keamanan, sosial, serta penghargaan dan aktualisasi diri Kak Habi di pekerjaan itu seperti apa nantinya. Baik, karena memang sudah tidak ada pertanyaan dan saya rasa Kak Habi sudah cukup tercerahkan ya. Ya, alhamdulillah. Semoga Kak Habi bisa semakin semangat belajarnya dan semakin bisa menemukan sesuatu yang memang Kak Habi inginkan dan impikan, dan semoga jalannya juga dimudahkan. Ya, amin. Dan saya selaku konselor pada sesi kali ini memohon maaf juga bila ada perkataan atau misalnya tingkah laku yang memang kurang sesuai nih dengan obrolan kita kali ini. Ya, semoga Kak Habi dapat bertemu lagi ya dengan saya di sesi selanjutnya. Jika tidak pun semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih juga ya Kak. Ya, terima kasih ya sudah datang. Terima kasih juga Kak.